Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan atas junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu saling menasihati dalam kebaikan. Sebelum kita melanjutkan, marilah kita memanjatkan doa agar apa yang kita laksanakan pada kesempatan ini bernilai ibadah dan bermanfaat kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya, untuk persepsi kita, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walau hanya satu ayat. Artinya setiap umat muslim setiap umat muslim memiliki kewajiban untuk menyampaikan atau menasihati. Dalam menasihati atau menyampaikan berbagai cara. Yang pertama ada tabligh, ada dakwah, dan ada khutbah. Begitu juga dengan cara-cara yang lain. Pada kesempatan ini tentu kita akan membahas tentang pengertian khutbah, tabligh, dan dakwah. Khutbah itu berasal dari kata khataba yang berarti memberi nasihat dalam kegiatan ibadah. Ya, ibadah seperti salat Jumat, wukuf, ya, dan dalam acara pernikahan. Khutbah biasanya adalah ajakan kepada orang lain untuk meningkatkan kualitas ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya pengertian tabligh. Tabligh itu berasal dari kata yuballighu yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan lisan atau perkataan. Tabligh adalah kegiatan menyampaikan ajaran-ajaran Islam yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia sebagai pedoman hidup dalam menggapai kebahagiaan dunia dan di akhirat. Selanjutnya, dakwah itu berasal dari kata dakwatan yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Dakwah adalah kegiatan yang bersifat mengajak, menyeru, atau memanggil orang lain untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya sebagaimana yang tercantum di dalam Al-Quran dan hadis untuk memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Dalam kehidupan sehari-hari tentu khutbah memiliki kepentingan, memiliki tujuan. Yang pertama, khutbah merupakan sarana yang sangat efektif. Ya, sarana artinya cara untuk membimbing dan mengajak manusia kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Khutbah juga menjadi salah satu dari beberapa rukun suatu ibadah. Nah, artinya ada dari rukun ketentuan seperti salat Jumat. Jika dalam salat Jumat tidak dilaksanakan khutbah, maka salat Jumat dianggap tidak sah. Begitu pula ketika ada wukuf.
menjadi tidak sah orang yang menyampaikan khutbah. Ya, begitu juga hukum. Orang yang menyampaikan khutbah disebut khatib. Jadi khatib itu orang yang berkhutbah. Begitu juga ya, pentingnya tablik. Begitu juga tablik tentu mempunyai tujuan dan manfaat. Tablik menjadi tugas setiap manusia. Jika melihat kemungkaran, ya maka kewajiban kita adalah mencegah atau menghentikannya. Harus berani mengingatkan orang lain yang berbuat salah. Tablik merupakan salah satu sifat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, yang berarti menyampaikan. Jika mengetahui satu ilmu agama, kewajibannya adalah menyampaikan kepada orang lain. Itulah tablik. Nah, pentingnya dakwah. Dakwah bertujuan untuk menciptakan kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Orang yang menyampaikan dakwah disebut dai. Jadi orang yang berdai itu dai. Dakwah harus dilaksanakan dengan baik dan damai. Maksudnya dengan baik dan damai, perkataannya baik, tidak mencaci maki, dan menyeru kebaikan, kedamaian. Seperti apa ketentuan khutbah, tablik, dan dakwah? Ya, orang yang mau berkhutbah tentunya harus muslim, laki-laki. Khutbah ya, orang yang khutbah laki-laki, orang yang balik dewasa, taat beribadah, sehat akal pikirannya, tidak suka berbuat tercela atau dosa. Ya, yang selanjutnya suci dari hadas dan najis, dan menutup aurat. Ya, seperti apa syaratnya orang yang berkhutbah? Waktu khutbah Jumat dimulai setelah masuk waktu duhur. Khutbah disampaikan dengan cara berdiri. Ya, harus berdiri ya, duduk. Selanjutnya duduk dan terduat khutbah. Ya, ini kata orang yang berkhutbah harus begitu. Khutbah disampaikan dengan suara keras, jelas, sehingga dapat didengar oleh para jamaah. Selanjutnya khutbah disampaikan secara tertib. Ya, rukun khutbah yaitu ada rukunnya membaca alhamdulillah rabbil alamin, seperti itu. Dan selanjutnya membaca syahadat tauhid dan rasul. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Setelah itu kepada rasul, kepada sahabat, membaca salawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengajak bertakwa kepada jamaah dan menyampaikan ajaran Islam, membaca ayat Al-Quran dalam salah satu khutbah. Selanjutnya berdoa untuk kaum muslimin dalam khutbah. Sunnah khutbah. Yang pertama, khatib duduk dahulu setelah salam pembuka hingga muazzin selesai azan. Ini sunnah. Khutbah dilakukan di atas mimbar atau tempat yang lebih tinggi. 3. Mengucapkan salam untuk memulai khutbah. Selanjutnya khutbah disampaikan dengan bahasa yang jelas, sederhana, tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Khatib menghadap ke arah jamaah. Ini orang yang berkhutbah ya. Bagi laki-laki, membaca surah Al-Ikhlas ketika duduk di antara dua khutbah. Ini surah paling 7. Tertib. Selanjutnya khatib segera turun setelah khutbah selesai disampaikan, baru kemudian iqamah. Ketentuan tablik ya, seperti apa ketentuan tablik? Yang pertama, Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Ya, setelah ada syarat tentu ada etika. Etikanya seperti apa? Yaitu bersikap lemah lembut,
menggunakan bahasa yang mudah dipahami, ya, senantiasa bermusyawarah untuk memperoleh kesepakatan bersama. Orang tabligh harus seperti bermusyawarah, menyampaikan sikap lemah lembut. Materi yang disampaikan harus mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas sumbernya. Tabligh harus disampaikan dengan ikhlas dan sabar. Isi tabligh tidak boleh menghasut orang lain untuk bermusuhan. Ingat, ini tidak merusak, berselisih, dan mencari-cari kesalahan orang lain. Ini yang paling pokok sekali. Selanjutnya, ketentuan orang yang berdakwah, yaitu dai harus Islam, balik, berakal, mendalami ajaran Islam. Setelah itu harus ada etikanya. Seperti apa etikanya? Dilaksanakan dengan hikmat, artinya ucapannya jelas, tegas, dan sikap yang bijaksana. Berisi nasihat yang baik, ya, ini nasihatnya. Dilaksanakan dengan memberi contoh yang baik. Dilaksanakan dengan mujadalah, yaitu diskusi atau tukar pikiran yang berjalan secara santun, serta menghargai pendapat orang lain. Ini orang yang berdakwah seperti itu. Setelah kita mempelajari, maka seperti apa aplikasi nilai, keimanan, dan sikap sosial kita, ya. Sebagai generasi muda, Anda harus memahami pentingnya khutbah, tabligh, dan dakwah, serta mampu memperhatikannya dengan tata cara yang benar. Dengan melaksanakan khutbah, tabligh, dan dakwah, dalam diri Anda akan tumbuh sikap religius, berani, jujur dalam menyampaikan, peduli kepada sesama, percaya diri dalam berislam, kerjasama dalam taat dalam kebaikan, toleransi atau menghargai, dan bertanggung jawab dalam menjalani keislaman. Itulah materi kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat dan bernilai ibadah dan mudah dipahami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.